Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariantina Lestari dengan NIM 24031554196. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 4, yaitu sebuah perusahaan penyedia layanan internet ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan pelanggan di 3 wilayah operasional. Yaitu ada wilayah A, B, dan C. Tingkat kepuasan itu diukur dengan skala Likert, yaitu dari nilai 1 sampai dengan 5. Dengan 1 itu sangat tidak puas, 2 itu tidak puas, lalu yang ketiga itu netral, 4 puas, dan 5 itu sangat puas. Perusahaan mengumpulkan dari pelanggan di ketiga wilayah tersebut. Data tingkat kepuasan yang diperoleh adalah sebagai berikut. Wilayah A, kepuasan respondennya yaitu ada 3, 4, 2, 3. B ada 2, 3, 1, 2, 4. C 4, 5, 4, 5, 3, 4. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan tingkat kepuasan di antara ketiga wilayah layanan tersebut. A. Analisis statistik apa yang paling tepat digunakan? Berikan alasan mengapa memilih metode tersebut. Lalu yang B, rumuskan hipotesis 0, yaitu H0 dan alternatif H1 untuk pengujian tersebut. Lalu yang C, lakukanlah langkah-langkah perhitungan manual untuk analisis statistik yang telah dipilih, hingga mendapatkan nilai statistiknya. Lalu yang D, dengan menggunakan taraf signifikan, yaitu 0,05, dijelaskan kriteria penolakan H0 itu dengan titik kritis 0,2 dan 0,05 sama dengan 5,991. Lalu keputusan berdasarkan nilai statistik hitung serta kesimpulan dalam konteks permasalahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal tersebut. Dari soal tersebut terlihat bahwa data itu berskala Likert, ordinal, dan tidak perlu asumsi normal. Jadi uji statistik yang tepat yaitu melakukan uji Kruskal-Wallis. Dengan H0 itu tidak ada perbedaan kepuasan antar wilayah. Lalu H1-nya ada satu wilayah memiliki tingkat kepuasan yang berbeda. Di sini dapat dilihat untuk yang bagian C itu kan menghitung langkahnya ya dari uji Kruskal-Wallis itu. Nah, di sini dapat disusun dulu, diurutkan. Jadi nilai 1 sampai dengan 5 itu ada 15 data. Dari sini tadi 15 data. Lalu disusun juga kelompok-kelompoknya. Frekuensi ini adalah jumlah kemunculan nilai tersebut. Ada berapa gitu. Nah, di sini kan ada nilai 2 itu ada kemunculannya ada 3 kali. Jadi 3 kali frekuensinya. Lalu yang angka 3, nilai 3 ini muncul sebanyak 4 kali, berarti frekuensinya 4, dan seterusnya ya. Lalu yang ranking ini adalah rentang nilai tersebut dari data keberapa sampai keberapa gitu. Jadi misalkan nilai 2 ini ada pada data kedua hingga keempat. Lalu nilai yang ketiga ini ada pada data ke-5 sampai dengan 8. Lalu pada pada nilai yang keempat ini ada pada data 9 hingga 13. Lalu nilai yang kelima ini ada pada data 14 sampai 15. Seperti itu. Lalu ranking rata-ratanya itu diperoleh dari rentang ini tadi dijumlahkan lalu dibagi dengan frekuensinya. Jadi untuk nilai 2 itu kan rentangnya 2 sampai 4. Berarti kan ada 2, 3, 4 gitu kan. Di data 2, 3, 4. Berarti 2 ditambah 3 ditambah 4 lalu dibagikan dengan frekuensinya. Nilai 2 itu kan 3. Sama dengan 3. Lalu yang nilai 3 itu sama. Kan rentangnya 5 sampai 8. Berarti kan 5, 6, 7, 8. Dibagikan dengan frekuensinya 4 untuk nilai 3. Jadi untuk nilai 3 itu hasilnya 6,5. Lalu untuk nilai 4 itu kan
9 sampai 13. Sama juga jadi 9, 10, 11, 12, 13 dibagikan dengan frekuensinya yaitu 5. Jadi 11 untuk nilai 4. Lalu nilai kelima yaitu ada nilai 5 yaitu ada 14 dan 15. Dibagikan dengan banyaknya kemunculan nilai 5 itu ada 2. Jadi nilai ranking rata-ratanya yaitu 14,5 dimasukkan ke dalam tabel agar lebih tersusun yaitu 1, 3, 3, 3, 6,5 sampai 11 lalu 14,5. Selanjutnya kita mencari total dari ranking rata-rata ini. Karena uji Kruskal-Wallis itu menggunakan ranking rata-ratanya. Misalkan untuk wilayah A. Untuk wilayah A itu kan ada 3, 4, 2, 3. Karena kita sudah susun ada kelompoknya ini. Tinggal dilihat saja. A itu ranking rata-ratanya ada 3, 6,52 kali. Lalu ada 11. Berarti kan 3 ditambah 6,5 tambah 6,5 ditambah 11 dibagikan dengan banyaknya data di wilayah A itu ada 4 begitu. Seperti ini. Jadi di wilayah B selanjutnya yaitu ada 1 ditambah 3 tambah 3 tambah 6,5 ditambah 11 lalu dibagikan dengan banyaknya data di wilayah B. Sama dengan wilayah C hasilnya seperti ini. Lalu kita mencari RI pangkat 2 dibagikan dengan NI. Dari wilayah A itu RI-nya itu jumlahnya ada 27. Wilayah B ada 24,5. Wilayah C ada 68,5. NI-nya itu adalah banyak datanya. Jadi 456. Lalu RI pangkat 2 jadi 27 dipangkat 2 lalu dibagikan dengan 4. Hasilnya 182,25. Dan seterusnya lalu ditotal semuanya ini ditotal. Hasilnya itu ada 1084,34. Lalu kita lakukan perhitungan H dengan rumus 12 dibagikan dengan N dalam kurung N plus 1 dengan jumlah RI tadi, RI pangkat 2 per NI, lalu dikurangi dengan 3 dikalikan dengan N plus 1. Kita masukkan N-nya kan tadi 15, banyak semua data dari A, B, C kan ada 15. Berarti kan 12, 15 per 1, lalu dikalikan dengan ini, jumlahnya RI pangkat 2 per NI, dikurangi dengan 3 dikalikan dengan 15 tambah 1. Lalu hasilnya akan 12 per 240 dibagikan dengan 1084,34 dikurangi dengan 48. Hasilnya 0,05 dikali 1084,34 dikurangi 48 yaitu 54,217 dikurangi 48 hasil akhirnya yaitu 6,217. Lalu untuk menentukan penolakan H0 itu kita cari dulu DF-nya yaitu ada K dikurangi I1. K itu dari mana? Dari ini. Jumlah wilayahnya itu ada 3 kan. Ada 1, 2, 3, A, B, C gitu. Lalu 3 dikurangi 1 itu 2. X2 0,05 dengan DF2 itu hasilnya 5,991. Jadi 6,217 perhitungan ini tadi dibandingkan dengan nilai kritis yaitu ada 5,91. Jadi lebih besar yang 6,217 maka hasilnya yaitu tolak H0. Jadi ada perbedaan signifikan tingkat kepuasan pelanggan antar wilayah A, B, dan C. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.